Tempat tinggal, sandang, dan pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi umat manusia saat ini. Belum lagi berbagai kebutuhan sekunder yang tak bisa disebutkan satu persatu. Dan untuk mencukupi segala kebutuhan itu, manusia memerlukan uang. Inilah yang memicu sebagian orang untuk selalu bekerja keras dan berhemat. Namun berbeda dengan orang-orang berikut ini. Demi mendapatkan barang atau kepuasan yang mereka idamkan, mereka rela melakukan apa saja termasuk mencuri. Bahkan aksi pencurian tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi hal yang sepele. Untungnya aksi kejahatan mereka diketahui dan dapat segera ditangani. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 aksi mencuri karena hal sepele. Ada saja ulah seorang pria bernama Luis Orellana Rivera ini. Baru saja diizinkan pulang dari rumah sakit, ia nekat mencuri taksi karena tak ingin pulang dengan jalan kaki. Diduga ia mencuri kendaraan tersebut karena tidak ingin berjalan kaki sekitar 6 blok rumahnya. Menurut keterangan polisi, Luis baru saja pulang dari perawatan medis di Mercy Medical Center pada sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Saat itu Luis melihat ada sebuah taksi kosong yang terdapat kunci kontaknya. Tanpa pikir panjang, Luis pun menjalankan taksi tersebut untuk pulang ke rumahnya. Tak pelak, supir taksi pun kaget lalu melaporkan kasus pencurian mobil itu ke pihak berwajib. Dan tanpa kesulitan, polisi pun menangkap Luis setelah dilacak setengah jam kemudian. Saat diamankan petugas, Luis mengelak telah mencuri dan menyembunyikan kunci taksi di kantong sakunya. Namun akhirnya Luis tidak dapat mengelak saat polisi menggeledah dan menemukan kunci taksi tersebut. Kepada polisi, Luis mengaku tidak ingin pulang dengan berjalan kaki, sehingga dirinya spontan mencuri taksi yang masih terdapat kunci di dalamnya. Akibat perbuatannya itu, Luis terancam pasal pencurian tingkat 2 dengan ditahannya ia di penjara daerah. Manusia memang bermacam-macam tipenya terhadap hewan, termasuk kucing. Ada yang mencintai kucing, ada yang biasa saja, bahkan ada yang suka menyiksa kucing. Dan pria yang satu ini sangatlah mencintai kucing. Ia bahkan rela mencuri dan masuk penjara karenanya. Seorang pria Jepang diketahui melakukan pencurian senilai $185.000 atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Uang sebanyak itu ia gunakan untuk memberi makan 120 kucingnya. Kucing-kucing itu mendapat makanan yang mewah demi kesehatan mereka. Mamoru Demizu, pria paruh baya ini diduga melakukan pencurian dengan membobol sebuah rumah untuk mencuri uang tunai dan mengambil perhiasan. Setelah aksinya diketahui, pria itu mengatakan pada polisi bahwa pencurian itu dilakukan untuk memberi makan kucing-kucingnya. Setiap hari, Mamoru harus menyisihkan uang 26.000 yen atau sekitar 3 juta rupiah untuk makanan kucing. Ia mengatakan merasa sangat bahagia ketika mengusap pipi kucingnya. Maka dari itu, ongkos makanannya pun sangat mahal karena Mamoru memilih makanan kucing yang berkualitas. Sayangnya, niat baiknya itu diwujudkan dengan cara yang kurang baik ya pemirsa. Seorang remaja baru saja tertangkap di kawasan wisata bersejarah Pompei di Italia. Remaja tersebut ditangkap pihak yang berwajib karena kedapatan mencuri artefak yang ada di kawasan wisata bersejarah tersebut. Remaja itu mengaku hendak menjual artefak tersebut untuk membeli ponsel pintar bermerek. Remaja yang juga merupakan turis tersebut tampaknya sedang sial ketika perbuatan tercelanya disaksikan seorang turis secara tidak sengaja. Turis tersebut langsung melaporkannya ke pihak berwajib dan remaja itu pun akhirnya ditangkap. Artefak yang dicuri remaja tersebut merupakan sebuah ubin dari salah satu bagian bangunan Pompei. Sayangnya, menurut para ahli, harga ubin tersebut ditaksir masih kurang untuk membeli sebuah ponsel pintar, meskipun harganya lebih mahal dari ubin biasa. Pompei merupakan salah satu destinasi wisata sekaligus situs bersejarah dunia. Tak heran bila ada orang yang ingin mencuri artefak dari situs bersejarah tersebut untuk dijual kepada kolektor.
Sementara itu, sang remaja pencuri artefak mengaku tidak ingat di mana ia mencuri artefak tersebut, sehingga waktu untuk mengembalikan barang tersebut pada tempatnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ngopi bersama Tim Cook memang menarik banyak perhatian media ataupun penikmat berita yang ada di seluruh dunia. Siapa yang menolak jika ditawarkan untuk hanya sekedar ngopi dan mengobrol santai dengan pemimpin pengganti Steve Jobs ini? Hal tersebut dapat benar-benar terjadi dalam sebuah lelang amal yang diadakan salah satu pelelangan di sebuah situs online. Lelang amalnya sendiri sudah menembus angka 600.000 dolar Amerika atau setara 7 miliar rupiah. Namun tahukah Anda bahwa ternyata ada orang yang sampai rela mencuri kartu kredit hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk ngopi bareng orang nomor 1 di Apple ini? Seperti yang diungkapkan oleh sang penyelenggara kepada Fortune, orang tersebut mencuri kartu kredit dan kemudian mengajukan penawaran sebesar 5.000 dolar lebih tinggi dari penawaran terakhir, yakni menjadi 605.000 dolar Amerika atau setara 8,4 miliar rupiah. Lalu setelah mengetahui bahwa pengajuan tersebut berasal dari kartu kredit curian, sang penyelenggara Charity Bus pun menganulir penawaran tersebut dan mengembalikan penawaran ke angka paling terakhir, yakni 600.000 dolar Amerika Serikat. Game online akhir-akhir ini memang sangat digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Tak jarang mereka rela menghabiskan uang jutaan rupiah hanya untuk duduk di depan komputer dan bermain game online kesayangannya. Namun tak jarang jika mereka kehabisan uang, mereka dapat berbuat nekat seperti halnya mencuri. Hal itu dilakukan hanya demi memuaskan hasrat untuk bermain game online. Baru-baru ini, seorang anak laki-laki bernama Cheng yang baru saja berumur 11 tahun nekat mencuri uang seorang wanita sebesar 20.000 yuan atau setara dengan 43 juta rupiah hanya demi bermain game online kesayangannya. Kejadian tersebut terjadi di Jining Country, Tiongkok. Cheng yang hobi bermain game online nampaknya kehabisan uang untuk bermain game kesayangannya. Ia pun nekat mencuri uang seorang wanita yang bernama Lee. Setelah Cheng mencuri uang wanita tersebut, Cheng langsung menuju warnet setempat untuk memuaskan hasratnya bermain game online serta membeli beberapa barang dari game online tersebut. Tanpa waktu lama, polisi akhirnya menangkap Cheng yang diketahui mencuri uang tersebut. Ada di benak wanita asal Pittsburgh ini. Ia nekat mencuri sebuah mobil yang tengah terparkir, dan mobil yang niat dibawa kabur tersebut adalah sebuah mobil polisi beserta anggotanya. Jelas saja aksi nekat tersebut langsung digagalkan. Ia pun digelandang ke kantor polisi dan terancam tuduhan pidana serius berupa percobaan pencurian. Kejadian bermula pada dini hari, kala itu dua petugas polisi tengah berjaga di dalam mobil. Mereka mengawasi lokasi sebuah konser seorang penyanyi Wiz Khalifa yang dihadiri 2.500 orang di Pittsburgh, Amerika Serikat. Tak lama berselang, salah satu anggota kepolisian melangkah keluar mobil, sementara rekannya Garrett Spory yang duduk di kursi penumpang tetap siaga di dalam mobil. Lalu tiba-tiba perempuan yang diketahui bernama Ria Buford tersebut langsung mendekat dan masuk ke dalam mobil. Pada saat itu turut tercium aroma alkohol yang sangat kuat. Para polisi pun tanpa menunggu lama langsung berusaha mengamankan perempuan tersebut. Tak lama seorang pria turut datang menghampiri. Ia nekat berusaha membebaskan rekannya dari tangan polisi. Tak mengindahkan peringatan, keduanya pun ikut digelandang ke kantor polisi. Tak hanya dituduh dengan pasal percobaan pencurian, keduanya pun harus meladeni tuntutan karena telah mengganggu ketertiban umum. Berdedikasi terhadap suatu hobi bukanlah suatu hal yang buruk, selama tentunya terdapat batasan-batasan tertentu. Jangan sampai hobinya itu menjadi sesuatu yang merusak dirinya sendiri. Seperti kejadian yang dialami seorang pria di Jepang yang mencuri demi membiayai hobi bermain game arcade Gundam yang satu ini.
Yoji Nishikawa yang berumur 47 tahun dan berasal dari Moriguchi ini merupakan penggemar Gundam hingga sering dipanggil rekan-rekannya dengan sebutan Gundam. Ia seringkali memainkan game Gundam Senjo no Kizuna di arcade setempat. Sayangnya, Nishikawa rela melakukan tindakan kriminal demi mendukung hobinya itu. Sejak September tahun lalu hingga Februari, Nishikawa terhitung telah melakukan 31 pencurian dengan total hasil curian mencapai 2.600.000 yen atau sekitar 280 juta rupiah. Pada saat hendak ditangkap, tim polisi yang menangkap Nishikawa mengabarkan bahwa tiap harinya Nishikawa menghabiskan waktu 5 jam memainkan Gundam Senjo no Kizuna di sebuah game center di dekat rumahnya. Dan itulah pemirsa, ketujuh aksi mencuri karena hal sepele versi On The Spot.